Sosok Rhoma Irama telah muncul di dunia dangdut Indonesia sejak 1973. Tapi banyak yang tidak mengetahui, sebenarnya Rhoma Irama telah main film sejak 1958. Di dunia dangdut Indonesia, nama suami Rika Rahim ini memang tak diragukan lagi. Menelusuri perjalanan karir sang raja dangdut ini sangat menarik. Apalagi perjalanan saat muda, sekolah di Solo. Pria ini memiliki nama asli Raden Haji Oma Irama, namun lebih populer dengan nama Rhoma Irama. Sebenarnya bukan hanya lagu, Rhoma Irama telah membintangi puluhan film. Rhoma Irama yang merupakan musisi dangdut kawakan ini lahir di Tasikmalaya, tanggal 11 Desember tahun 1946. Informasi di Wikipedia menyebutkan pada 1970-an, Rhoma dikenal sebagai bintang film kanak-kanak. Film pertamanya Jenderal Kancil pada sekira 1958. Karir di musik dimulai sejak Rhoma Irama usia 11 tahun. Dia menjadi penyanyi dan musisi ternama setelah jatuh bangun dalam mendirikan band musik, mulai dari band Gayan pada 1963. Setelah itu, Rhoma Irama masuk Orkes Candraleka, hingga membentuk band sendiri bernama Soneta yang berkibar sejak tanggal 13 Oktober tahun 1973. Wikipedia menuliskan Rhoma Irama terhitung sebagai salah satu penghibur yang paling sukses dalam mengumpulkan massa. Rhoma Irama bukan hanya tampil di dalam negeri, tetapi ia juga pernah tampil di Kuala Lumpur, Singapura, dan Brunei dengan jumlah penonton yang hampir sama ketika ia tampil di Indonesia. Sering dalam konser Rhoma Irama, penonton jatuh pingsan akibat berdesakan. Orang menyebut musik Rhoma adalah musik dangdut, sementara ia sendiri lebih suka bila musiknya disebut sebagai irama Melayu. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1973, Rhoma mencanangkan semboyan, Voice of Muslim, suara Muslim, yang bertujuan menjadi agen pembaru musik Melayu yang memadukan unsur musik rock dalam musik Melayu serta melakukan improvisasi atas aransemen, syair, lirik, kostum, dan penampilan di atas panggung. Vokalis God Bless, Ahmad Albar, mengatakan Rhoma merupakan pionir dan pintar mengawinkan orkes Melayu dengan rock. Tetapi jika kita amati ternyata bukan hanya rock yang dipadu oleh Rhoma Irama tetapi musik pop, India, dan orkestra juga. Inilah yang menyebabkan setiap lagu Rhoma memiliki cita rasa yang berbeda, tuturnya. Bagi para penyanyi dangdut lagu Rhoma mewakili semua suasana ada nuansa agama, cinta remaja, cinta kepada orang tua, kepada bangsa, kritik sosial, dan lain-lain. Mustahil mengadakan panggung dangdut tanpa menampilkan lagu Bang Rhoma, karena semua menyukai lagu Rhoma, begitu tanggapan beberapa penyanyi dangdut dalam suatu acara TV. Rhoma juga sukses di dunia film, setidaknya secara komersial. Data PT Perfin menyebutkan, hampir semua film Rhoma selalu laku. Bahkan sebelum sebuah film selesai diproses, orang sudah membelinya. Satria Bergitar, misalnya, film yang dibuat dengan biaya 750 juta ini, ketika belum rampung sudah memperoleh pialang 400 juta. Tetapi, Rhoma tidak pernah makan dari uang film. Ia hidup dari uang kaset, kata Benny Muharam, kakak Rhoma, yang jadi produser PT Rhoma Film. Hasil film tersebut antara lain disumbangkan untuk masjid, yatim piatu, kegiatan remaja, dan perbaikan kampung. Tapi, Rhoma Irama juga terlibat dalam dunia politik. Di masa awal Orde Baru, ia sempat menjadi maskot penting PPP, setelah terus dimusuhi oleh pemerintah Orde Baru karena menolak untuk bergabung dengan Golkar. Rhoma sempat tidak aktif berpolitik untuk beberapa waktu, sebelum akhirnya terpilih sebagai anggota DPR mewakili utusan golongan yakni mewakili seniman dan artis pada 1993. Pada pemilu 2004 Rhoma Irama tampil pula di panggung kampanye PKS. Beberapa catatan menuliskan sewaktu kecil Rhoma Irama bersekolah di SDN Kibono, Manggarai, Jakarta, setelah itu di SMP Pondok 1, Jakarta. Setelah lulus dia melanjutkan ke SMA Saint Joseph, SMA Santo Yosep, di Solo, kemudian kuliah di Universitas tanggal 17 Agustus Jakarta. Rhoma Irama sempat kuliah di Universitas tanggal 17 Agustus Jakarta, tetapi tidak menyelesaikannya. Ternyata belajar di luar lebih asyik dan menantang, katanya suatu saat. Ia sendiri mengatakan bahwa ia banyak menjadi rujukan penelitian ada kurang lebih 7 skripsi tentang musiknya telah dihasilkan. Selain itu, peneliti asing juga kerap menjadikannya sebagai objek penelitian seperti William H. Frederick, Doktor Sosiologi Universitas Ohio,
AS yang meneliti tentang kekuatan popularitas serta pengaruh Rhoma Irama pada masyarakat. Pada bulan Februari tahun 2005, dia memperoleh gelar doktor honoris causa dari American University of Hawaii dalam bidang dangdut. Namun gelar tersebut dipertanyakan banyak pihak karena universitas ini diketahui tidak mempunyai murid sama sekali di Amerika Serikat sendiri, dan hanya mengeluarkan gelar kepada warga non-AS di luar negeri. Selain itu, universitas ini tidak diakreditasikan oleh pemerintah negara bagian Hawaii. Selama karirnya sebagai musisi, pencipta lagu dan bintang layar lebar, Rhoma Irama telah menciptakan sekira 1000 buah lagu dan bermain di lebih 20 film.